Kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode perhitungan prediksi pressure loss pada aliran fluida di dalam pipa. Perhitungan pressure loss ini adalah suatu hal yang cukup penting, terutama di industri petroleum, karena bisa kita pakai untuk melakukan pemilihan ukuran pipa, melakukan routing atau konfigurasi jalur pipa produksi yang paling optimum, termasuk juga dipakai untuk melakukan desain dari pompa dorong atau artificial lift. Nah, si Bax and Brill ini sebetulnya cukup terkenal gitu ya untuk kalangan teman-teman dari petroleum engineering, terutama kalau kita lihat di buku-buku optimasi produksi ataupun di software simulasi, biasanya ada korelasi ini. Nah, kenapa? Karena metode perhitungan ini cukup berhasil memprediksi pressure loss pada aliran dua fase pada pipa yang miring ataupun vertikal. Nah, pembahasan kita saat ini akan fokus untuk mengambil referensi dari paper SPI nomor 4007 PA ini ya, yang dipublikasikan di tahun 73 dengan judul Study of Two-Phase Flow in Inclined Pipe. Nah, walaupun udah cukup lama, tapi cukup lama dan saat ini sudah cukup banyak alternatif lain gitu ya. Tapi korelasi ini masih cukup akurat dan cukup fundamental dan masih bisa dipakai gitu sampai saat ini. Korelasi Bax and Brill ini merupakan korelasi empiris yang didapatkan dari hasil percobaan. Nah, sebelum kita jauh lebih detail ke apa yang dilakukan oleh Bax and Brill dan mengapa dia melakukan itu, kita lihat dulu ya secara umum perhitungan pressure gradient itu menggunakan pendekatan namanya energy balance. Nah, dimana jika kita asumsikan tidak ada external works gitu ya yang dilakukan atau yang dikenakan oleh ke fluida yang melewati di pipa itu, maka jika kita mau mencari differential formnya dari energy balance itu untuk per satu pound mass dari liquid yang mengalir, itu terdiri dari 4 elemen. Yang pertama dari yaitu adalah energi tekanan, kemudian kinetik, energi potensial, dan energi dari friction gitu ya. Nah, artinya ketika ada aliran fluida, energinya akan terkonversi nih dari masing-masing elemen, tapi totalnya akan tetap sama. Nah, energi tekanan ini yang pertama ya, kita dari mulai yang energi tekanan ini merupakan perubahan kerja yang dilakukan oleh tekanan dari fluida itu. Kalau kita lihat kerja itu ya dijabarkan sebagai force dikalikan jarak. Force kalau kita jabarkan lagi yaitu pressure kalikan luas area dikalikan jarak, ini A kali D menjadi volume. Dan kalau kita mau mencari persatuan massanya, ya berarti P kali volume dibagikan dengan M gitu ya. V per M ini adalah seper rho. Dan diferensialnya otomatis akan menjadi dP per rho. Yang kedua adalah energi kinetik. Ini secara umum ya sudah kita cukup masyhur gitu ya. Setengah kali mass kali velocity square. Nah, kalau kita cari lagi persatuan massa, tinggal kita bagi mass, maka tinggal setengah kali velocity square. Cuma di sini menariknya ada yang namanya parameter Gc gitu ya, gravity constant. Ini sebetulnya semata-mata karena kita ingin menyamakan satuan gitu, agar masing-masing elemen ini bisa ditambahkan. Ini satuannya angkanya sekian gitu ya. Nah, tadi kita hitung berarti V square per 2Gc. Kalau kita diferensialkan V square-nya menjadi 2V per 2V kali dV, 2-nya kita coret berarti V dV per Gc, gravity constant. Kemudian untuk kinetik ini lebih karena akselerasi gitu ya, perubahan energi karena akselerasi. Kalau untuk energi potensialnya ini karena perbedaan ketinggian
Dan ini secara umum ya, mass kali gravity kali H. Kalau dicari persatuan masanya, kita coret masanya, dan lagi-lagi kita masukkan parameter konstan di sini agar satuannya sama. Jadi hasil akhirnya adalah G per GC, gravity per gravity constant kalikan H, dan kalau kita diferensialkan menjadi DH gitu ya. Nah, untuk frictionnya ini menggunakan ini lebih karena kerja gesekan gitu ya, berupa energi yang hilang, dan ini irreversible akibat gesekan fluida antar fluida atau dengan dinding pipa. Rumus diferensialnya ini ada di beberapa referensi. Itu adalah friction factor dikalikan velocity square per 2GC kali D kali DZ. Nah, kemudian energy balance ini bisa kita gabungkan gitu ya, menjadi seperti ini. Kalau kita gabungkan secara bersama-sama seperti ini. Nah, cuma kita bisa rubah juga menjadi persamaan gradien tekanan terhadap perubahan jarak Z gitu. Dengan cara semua elemen dari dP dan dz-nya ini kita pindahkan sebelah kiri. Oh ya, sebelum ke situ ini H biasanya kalau sumur miring gitu ya, yang kita ketahui adalah jaraknya berupa Z. Jadi kalau kita mencari H ya otomatis kita kalikan antara Z kali sin tetanya gitu ya. Nah, tadi kita gabungkan P sama Z-nya di sebelah sini sehingga rho-nya akan bergeser ke sebelah kanan semua gitu ya. Otomatis persamaan finalnya akan menjadi seperti ini untuk gradien pressure-nya. Nah, selanjutnya kalau aliran kita berupa dua fase gimana? Apakah persamaan ini masih cukup valid gitu ya? Jawabannya yes, masih valid. Dia tetap memiliki komponen dari gravity sama gitu ya. Rumusnya sama, kemudian akselerasi juga ada, untuk friction juga ada. Cuma frictionnya kita rubah sedikit ya. Velocity kali rho itu dia jadikan sebagai mass flux mass gitu ya, mass rate. Kemudian nah yang mungkin agak beda ini ya, untuk bagian akselerasinya kok rumusnya beda gitu. Sebetulnya ini adalah rumus untuk simplifikasi gitu ya, karena ada beberapa parameter yang dihilangkan di sini untuk evaluasinya. Kalau mau tahu lebih details itu ada di sini, coba kita lihat ya. Nah, tadi kan rumus awalnya begini. Kemudian kalau kita lihat velocity mix-nya ini dia berupa velocity slip velocity liquid, kemudian slip velocity gas. Velocity tadi G ya, mass rate dibagi rho untuk liquid dan gasnya. Nah, cuma kalau kita diferensialkan, liquid ini biasanya cenderung angkanya kecil gitu ya, atau mendekati 0. Sehingga yang dominan adalah gas, jadi ini yang kita diferensialkan. Bagian ini kalau kita diferensialkan dengan beberapa dari rumus diferensial, kita bisa pakai yang ini penjabarannya, dan sehingga ini kalau kita jabarkan akan menjadi seperti ini ya, cukup panjang. Tapi kalau kita split ada dua komponen, adalah yang pertama dengan komponen mass rate, diferensial mass dari gas itu, kemudian yang kedua adalah diferensial dari rho gitu, dan yang dominan lagi-lagi adalah bagian rho-nya, jadi yang ini bisa kita hilangkan. Nah, lalu untuk part diferensial rho gas ini kita bisa jabarkan lagi berdasarkan persamaan dari gas gini ya. Kurang lebihnya panjangnya seperti ini. Cuma kalau kita lihat lagi, yang paling dominan adalah dari bagian dari differential pressure per dz-nya. Sehingga kalau kita cari d per dz dari rho gas, jawabannya adalah secara simplifikasi adalah rho gas per P dikalikan dP per dz. Inilah yang kita bawa ke sini sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke bagian rumus ini gitu ya. Nah, di sini menariknya untuk dua fase ada yang namanya rho dari two phase
sama row to phase, dan kemudian adalah friction factor dari to phase gitu ya. Nah, untuk row dari to phase ini dia sebetulnya gabungan ya, secara komposisi dari row liquid dan row gasnya. Dan ini adalah komposisinya atau disebut dengan hold up dari liquidnya. Hold up liquid itu kayak lebih ke proporsi komponen volume liquid terhadap volume total di suatu tubular gitu ya. Nah, karena hold up ini dari liquid ini ditentukan oleh komposisi campuran, kemudian aliran fluidanya, kemiringannya, maka perlu dilakukan pemodelan dengan tepat sama dengan si friction factor ini. Nah, oleh karena itu balik lagi Bax and Brill dia berinisiatif untuk melakukan percobaan mendapatkan persamaan empiris untuk bisa mendapatkan prediksi hold up liquid dan friction factor ini dengan variasi laju alirannya dan kemiringannya. Mereka membuat simulasi nih di sini semacam closed loop system gitu ya. Di sini dia mencoba mengalirkan dari ini udara yang sudah dikompresi dan juga air secara bersama-sama masuk ke sistem. Dia punya semacam dua buah pipa bening gitu ya. Ada dua section dan ini bisa dirubah kemiringannya dengan cara bagian tengahnya ini bisa diangkat gitu ya. Ada semacam hooknya sepertinya. Ada semacam hooknya dan bisa di-adjust kemiringannya. Nah, di sini dengan temperatur yang sudah dikondisikan, aliran ini akan melewati beberapa transmitter dari pressure. Ada di beberapa titik, di bagian yang naik dan di bagian yang turun gitu. Nah, kemudian nantinya ketika dia melakukan simulasi, ketika alirannya sudah cukup stabil, maka akan dibaca si pressure dari titik-titik yang sudah ditentukan itu. Nah, kemudian ngukur liquid hold up-nya gimana gitu ya. Nah, mereka menempatkan di masing-masing section ini dua buah valve yang ada aktuatornya gitu ya. Ini normally open, kemudian dia juga punya valve di bagian bypass, tapi ini normally close. Jadi setelah kita dapatkan aliran yang sudah cukup stabil, sudah steady state, dia akan mengaktifkan si valve ini gitu secara bersama-sama. Artinya ini akan nutup, ini nutup, dan ini akan terbuka. Jadi alirannya akan lari ke bypass dan kita bisa mendapatkan data dari hold up liquidnya, berapa komposisi dari liquid dibandingkan volume totalnya gitu ya. Nah, percobaannya si Bax and Brill ini dia melakukan hampir 600 pengujian dengan variasi aliran gas dari 0 sampai 300 mscf, liquid dari 0 sampai 1000 PLPD, pressure 35 sampai 95 psi, kemudian diameter dari pipa yang bening ini 1 dan 1,5. Untuk inklinasinya dia hampir semuanya gitu ya, dari horizontal sampai vertikal, naik turunnya gitu ya. Nah, dia mencoba dari percobaan empiris ini menghubungkan dan mencari tahu korelasi dari parameter-parameter tersebut untuk mencari tadi liquid hold up dan friction faktornya. Lalu gimana hasilnya? Kita akan simak di video part yang kedua. Terima kasih.